Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar orang baik? Atau kamu merasa baik hanya karena belum pernah berada dalam situasi yang memaksa kamu untuk menjadi jahat? Bayangkan diri kamu adalah sebuah komputer dengan spesifikasi paling baru. Kamu punya antivirus yang kuat, moral, sistem operasi yang stabil, logika, dan aplikasi yang bermanfaat, empati. Namun, bagaimana jika ada hacker yang masuk ke sistemmu, mengubah kode dasarmu, dan tiba-tiba kamu mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya? Sains seringkali dianggap sebagai cahaya yang menerangi kegelapan. Tapi terkadang untuk memahami cahaya, para ilmuwan harus menyelam ke dalam kegelapan yang paling pekat. Mereka melakukan eksperimen yang bukan hanya melanggar etika, tapi juga merobek keyakinan kita tentang apa itu kemanusiaan. Mereka membuktikan bahwa kesadaran kita ternyata sangat rapuh dan mudah dimanipulasi, semacam glitch dalam realita yang bisa dipicu hanya dengan sedikit tekanan sosial atau instruksi dari otoritas. Kali ini kita akan membedah 10 eksperimen psikologi paling gelap dalam sejarah yang berhasil membongkar rahasia firmware otak manusia. Siapkan nalar kalian, mari kita lihat seberapa mudah sistem moral kita bisa di-crack. Stanford Prison, kostum adalah identitas. Kita mulai dengan eksperimen paling ikonik, Stanford Prison. Tahun 1971, Philip Zimbardo ingin tahu apa yang terjadi jika orang baik ditaruh di tempat yang buruk. Dia membagi mahasiswa biasa menjadi dua grup, penjaga penjara dan narapidana. POV kamu adalah mahasiswa teladan yang biasanya suka nolong kucing. Tapi begitu kamu pakai seragam penjaga dan pegang peluit, tiba-tiba ada insting admin yang muncul. Kamu mulai menikmati kekuasaan untuk menyiksa temanmu sendiri. Hasilnya, eksperimen yang seharusnya berjalan 2 minggu harus dihentikan dalam 6 hari karena situasi jadi terlalu brutal. Ini membuktikan bahwa identitas kita ternyata sangat bergantung pada skin atau peran yang kita pakai. Berikan seseorang kekuasaan tanpa pengawasan, dan sistem operasinya akan segera menghapus file empati demi menjaga otoritas. Milgram eksperimen, pekapuhan buta. Pernah nggak kamu melakukan sesuatu yang salah cuma karena disuruh bos? Itulah inti dari eksperimen Milgram. Peserta disuruh menyetrum orang lain di ruangan sebelah jika mereka salah menjawab pertanyaan. Tentu saja setrumannya palsu, tapi peserta tidak tahu. POV kamu mendengar orang di sebelah berteriak kesakitan, tapi seorang pria berjas putih bilang eksperimen harus dilanjutkan. Hasilnya mengerikan. 65% orang tetap menekan tombol setrum sampai level mematikan hanya karena disuruh. Ini menunjukkan adanya bug besar dalam kesadaran kita. Kita cenderung menyerahkan tanggung jawab moral kita kepada admin atau orang yang terlihat lebih pintar. Kita berhenti berpikir dan cuma jadi robot pelaksana perintah. Little Albert, instalasi fobia. Sekarang kita bicara soal instalasi software yang merusak. John Watson ingin membuktikan bahwa rasa takut itu bisa dipelajari. Dia menggunakan seorang bayi bernama Albert. Awalnya, Albert suka dengan tikus putih kecil yang lucu. Tapi setiap kali Albert memegang tikus itu, Watson memukul gong keras tepat di belakang telinga Albert. Setelah beberapa kali, Albert menangis histeris hanya dengan melihat tikus putih itu. Bahkan dia jadi takut pada semua benda berbulu putih, termasuk jenggot Santa Claus. POV bayangkan ketakutan terbesarmu sekarang ternyata cuma copy-paste dari trauma masa kecil yang sengaja dipasang orang lain. Eksperimen ini sangat gelap karena Albert tidak pernah di-uninstall rasa takutnya sampai dia dewasa. Monkey Drug Trials, candu dan keputusasaan. Tahun 1969, para ilmuwan ingin mempelajari kecanduan dengan cara yang sangat kejam. Mereka melatih kera-kera ini untuk menyuntikkan diri mereka sendiri dengan berbagai obat-obatan terlarang. POV kera-kera ini punya akses penuh ke tombol senang yang instan. Hasilnya menyedihkan. Ada kera yang mencabuti bulunya sendiri, ada yang mematahkan lengannya, dan banyak yang mati karena overdosis. Eksperimen ini membongkar bahwa sistem reward di otak primata, termasuk kita, bisa dengan mudah dikuasai oleh zat kimia sampai kita rela menghancurkan hardware tubuh kita sendiri untuk satu kali lagi update dopamin. The Monster Study, mematahkan suara. Bayangkan jika guru yang paling kamu percaya terus-menerus bilang kalau cara bicaramu itu salah, padahal kamu normal. Itulah Monster Study. Wendell Johnson mencoba membuktikan bahwa gagap itu bukan cuma masalah fisik, tapi mental. Dia mengambil anak-anak yatim piatu dan secara sengaja menghina cara bicara mereka, memberikan label gagap secara terus-menerus karena mereka tidak punya orang tua. Banyak dari anak-anak ini akhirnya mengalami trauma bicara seumur hidup meskipun awalnya mereka tidak gagap. Mereka kehilangan kepercayaan diri untuk berkomunikasi. Ini adalah bukti bahwa kuatnya input data berupa kata-kata dari orang lain dalam membentuk realita kita sendiri. Sekali label rusak dipasang, sistem akan percaya bahwa dia memang rusak. MK Ultra, pencucian otak CIA. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah catatan sejarah gelap CIA. MK Ultra adalah proyek rahasia CIA yang mencoba mengontrol pikiran manusia menggunakan LSD, hipnotis, dan isolasi.
POV kamu adalah warga sipil yang diberi obat tanpa sadar hanya agar pemerintah bisa melihat apakah mereka bisa menghapus ingatanmu atau membuatmu jadi pembunuh bayaran tanpa sadar. Eksperimen ini menunjukkan betapa obsesifnya manusia untuk mencari admin akses ke otak orang lain. Mereka ingin menghack kesadaran manusia dan menjadikannya alat politik. Ini adalah bukti bahwa realita yang kita rasakan bisa dimanipulasi secara kimiawi sampai kita nggak tahu lagi mana yang asli dan mana yang skrip. Blue eyes versus brown eyes, filter diskriminasi. Jane Elliot, seorang guru sekolah dasar ingin mengajarkan tentang rasisme sehari setelah kematian Martin Luther King Jr. Dia membagi kelasnya berdasarkan warna mata. Si mata biru adalah orang superior, si mata coklat adalah inferior. POV kamu, teman sebangkumu tiba-tiba jadi sombong dan jahat padamu cuma karena warna matamu berbeda. Dalam hitungan jam, anak-anak yang tadinya berteman mulai saling membenci. Anak-anak yang dianggap pintar, mata biru, performanya naik, sementara yang bodoh, mata coklat, nilai tesnya langsung anjlok. Ini membuktikan bahwa rasisme dan diskriminasi adalah filter yang sangat mudah dipasang dalam masyarakat kita dan dampaknya langsung merusak sistem performa manusia tersebut. The Third Wave, fasisme dalam seminggu. Seorang guru sejarah bernama Ron Jones ingin menunjukkan betapa mudahnya gerakan fasis muncul. Dia menciptakan gerakan The Third Wave di kelasnya dengan disiplin diktat dan salam khusus. Dalam waktu singkat, murid-muridnya mulai melaporkan satu sama lain jika ada yang melanggar aturan. Gerakan ini tumbuh begitu cepat sampai Jones harus menghentikan sebelum jadi kerusuhan nyata. POV kamu merasa keren berada di dalam grup elit yang punya aturan tegas, tanpa sadar kamu sudah jadi bagian dari rezim yang kamu benci di buku sejarah. Ini menunjukkan bahwa keinginan untuk belonging atau merasa memiliki kelompok seringkali mengalahkan logika sehat kita. Pit of Despair, mengisolasi kasih sayang. Harry Harlow ingin tahu seberapa penting kasih sayang bagi pertumbuhan. Dia meletakkan monyet rhesus bayi dalam sebuah kotak logam yang dia sebut Pit of Despair atau lubang keputusasaan. Monyet-monyet ini diisolasi total tanpa kontak sosial selama berbulan-bulan. Hasilnya, monyet-monyet itu menjadi gila, tidak bisa bersosialisasi dan bahkan menolak untuk makan. Harlow membuktikan bahwa sentuhan dan kasih sayang bukan sekedar fitur tambahan, tapi adalah OS inti bagi makhluk hidup. Tanpa koneksi sosial, sistem kesadaran kita akan mengalami corruption data yang permanen. Learned Helplessness, pasrah yang terinstal. Terakhir adalah Learned Helplessness oleh Martin Seligman. Dia menggunakan anjing yang diberi kejutan listrik secara acak dan tidak bisa melarikan diri. Setelah beberapa lama, meskipun pintu kandang dibuka dan dia bisa lari, anjing itu tetap diam dan menerima kejutan listrik tersebut. Dia sudah mempelajari untuk menyerah. POV kamu, pernahkah kamu merasa gagal terus-menerus sampai akhirnya kamu berhenti mencoba meskipun kesempatan baru ada di depan mata? Itu adalah glitch psikologis di mana otakmu sudah mendisable tombol perjuangan karena merasa semuanya sia-sia. Ini adalah eksperimen paling gelap karena menjelaskan mengapa banyak orang terjebak dalam siklus depresi dan kemiskinan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari 10 error sistem manusia ini? Ternyata, kesadaran kita bukanlah sebuah benteng yang kokoh. Realita yang kita jalani adalah konstruksi yang sangat dipengaruhi oleh siapa yang memegang kendali, lingkungan apa yang kita tempati, dan narasi apa yang terus-menerus diinput ke dalam kepala kita. Eksperimen-eksperimen ini memang gelap, tapi mereka memberikan kita satu nalar penting. Kesadaran adalah tanggung jawab. Kita harus tahu bagaimana firmware kita bekerja supaya kita tidak mudah dihack oleh otoritas yang salah, kelompok yang radikal, atau kecanduan yang merusak. Memahami kegelapan adalah satu-satunya cara bagi kita untuk tetap menjaga cahaya moralitas kita tetap menyala. Psikologi ternyata bisa jadi jauh lebih menyeramkan daripada film horor manapun, karena monster aslinya bukan ada di bawah tempat tidur, tapi ada di dalam sistem operasi otak kita sendiri. Nah, dari 10 eksperimen psikologi tadi, mana yang menurut nalar kamu paling bikin merinding? Atau apakah kamu merasa punya bug tertentu di otak kamu yang baru saja terjelaskan setelah menonton video ini? Misalnya, apakah kamu juga sering merasa terjebak dalam learned helplessness? Coba bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Mari kita diskusi secara logis dan terbuka. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.